Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, bagus. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yo. Oke, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas disiapkan. Siap, gerak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum pelajaran kita mulai, Bapak absen dulu ya. Oke. Tapi untuk absen ini tidak seperti biasa ya. Kalau seperti biasa kan hadir Pak gitu. Tapi untuk saat ini, kalau Bapak panggil namanya, nanti sebutkan apa sarapannya tadi pagi. Bisa? Nah, bisa ya. Baik. Ada teman yang tidak hadir nih? Ada ya. Betul perlu di absen ya. Atika Nurwiza. Hadir Pak. Nah, sarapannya apa? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Nasi goreng ya? Oke. Kathleen. Nasi goreng. Desika. Nasi goreng. Desta. Nasi putih. Depi Monika Sari. Donkus. Donat kukus. Oh ya. Fajar Ilham. Untung, Pak. Lontong. Farel Veronica. Nasi. Fitri Ramadhani. Donkus. Preti. Oh, sakit. Semoga lekas sembuh Preti ya. Hania. Ini ayam Pak. Nah, ya. Ifta. Soto, Pak. Soto. Indri. Nasi goreng Pak. Nasi goreng. Intan. Oh, sakit. Nabila. Neza. Donkus. Donkus favorit juga nampaknya ya. Niken. Nasi Pak. Nasi. Rahma. Donkus Pak. Donkus. Restu. Lotek. Rivina. Oh, sakit. Sandy. Mi. Yayan. Izin. Zilal. Sate. Oke. Baik, semoga teman kita yang sakit ini lekas diberi kesembuhan ya. Amin amin. Baik, Ananda semuanya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, nampaknya kurang semangat ya. Jadi untuk membangkitkan semangat pada pagi hari ini, kita ice breaking dulu ya. Oke. Bisa berdiri semuanya? Ah ya. Diikuti gerakannya ya.
Oke, good job ya. Oke, sudah semangat? Ah, sudah. Bagus. Oke, masih ingatkah dengan materi kita sebelumnya? Ada yang masih ingat? Pak, Ya, silakan Atika. besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Ya, Besaran ada berapa? ada dua. Apa aja Besaran tuh? pokok dan turunan. Iya, besaran pokok. Di antaranya ada apa aja? Panjang, Ya. masa, waktu, Ah. suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan Iya, derajat. oke, bagus. Ya, tepuk tangan untuk Atika. Oke. Apa lagi materi kita sebelumnya? Ada lagi yang tahu? Ya, Niken apa tadi? Alat-alat ukur. Alat ukur apa aja? Yang besaran pokok tadi ya. Ada masa, panjang, waktu, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian, nah, alat ukur tadi ya. Ada alat ukur panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita fokusnya di alat ukur panjang ya. Alat ukur panjang, apa aja yang kemarin yang diketahui secara umum kemarin ada penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Otomatis masing-masing alat ukur mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya, dan tingkat keakuratan yang berbeda pula. Nah, ini alat ukur panjang yang sehari-hari kita gunakan, misalnya ada penggaris, ada meteran kain ya, mungkin untuk kain, meteran roll ini untuk untuk bangunan ya, untuk alat-alat bangunan, untuk proses konstruksi bangunan ada jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jadi fokus kita pada hari ini untuk membahas jangka sorong. Baik. Ya, sebelum kita praktikum ya menggunakan alat ukur jangka sorong, namun pada hari ini terlebih dahulu Bapak mau minta dua orang maju ya, untuk mengukur buku paket dan tutup botol ya, menggunakan penggaris ya. Karena menggunakan penggaris sudah bisa kan? Nah, coba maju dulu si Restu ya. Boleh? Nah, Restu. Siapa lagi? Satu orang? Dua orang lah. Sari boleh. Silakan Sari. Maju. Nah, silakan diukur panjang buku ini Restu. Ada penggaris nih. Sari. Berapa panjangnya? 25,1 cm, Pak. 25,1 cm. $29, Pak. Hah? 29. Ulang, coba ulang. Nih. 25 ini kan. 25,1 juga ya. Ya, 25,1 cm. Bagus. Tapi coba kita ukur tutup botol ya. Tutup botol menggunakan penggaris. Coba Restu. Tiga sentimeter. Kalau Sari? 3,2. Ada sedikit perbedaan ya. Ya. Mengapa kira-kira? Nah, ini nanti akan terjawab berdasarkan hasil praktikum dan LKPD yang akan kita lakukan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya yang sudah maju ya. Silakan duduk kembali. Oke. Jadi tadi dari temannya rupanya di pengukuran buku paket itu panjangnya itu sama ya. Kebetulan sama 25,1 cm. Cuman di pengukuran tutup botol ada sedikit perbedaan ya. Oke, baik. Kita lanjut dulu.
Nah, ada yang punya benda ini. Ada. Apa ini? Cincin. Cincin. Bentuk cincin itu bagaimana? Bulat atau silinder? Boleh Pak pinjam? Ini ada 3 cincin ya. Jadi untuk mengukur diameter cincin otomatis perlu yang namanya alat ukur ya. Oke. Apakah yang cocok alat ukur untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar cincin ini? Apa bisakah menggunakan penggaris? Sebenarnya bisa ya. Tapi mungkin seperti yang kita gunakan tadi tutup botol ini rupanya ada perbedaan sedikit ya. Karena tingkat akurasinya juga lebih kurang seperti itu. Jadi ada alat ukur yang namanya untuk mengukur cincin ini, dia baik diameter dalam atau diameter luar, menggunakan alat ukur yang namanya jangka sorong. Oke. Baik. Lanjut. Nah, untuk pembelajaran pasti yang ada namanya tujuan pembelajaran. Jadi pada hari ini kita tujuan pembelajaran kita yaitu mampu menggunakan prinsip-prinsip pengukuran menggunakan jangka sorong, mampu mengukur menggunakan jangka sorong, membuat kesimpulan dari hasil percobaan KPD kita nantinya. Nah, baik. Dan metode pembelajaran kita hari ini adalah problem based learning ya. Nah, seperti itu Ananda. Kemudian penilaian untuk penilaian pada pertemuan kali ini itu ada 2 sub penilaian, ada asesmen formatif itu tes tertulis nanti diskusi kelompok di LKPD-nya itu yang jawaban Ananda nanti, kemudian tes keterampilan diskusi presentasi kelompok, kemudian tes sikap penilaian kinerja itu selama proses pembelajaran semuanya. Kemudian tes yang kedua asesmen sumatif itu tes tertulis, tes pengetahuan nanti menggunakan quizzes WAP kan, nanti juga akan ada menggunakan Google Form kita untuk refleksi ya, dan juga mengisi absen pas kelompok nanti di praktikum. Ini gunanya nanti di akhir pembelajaran menggunakan yang namanya quizzes. Nah, seperti itu. Baik, lanjut. Oke. Sebelum kita membagi kelompok, Bapak akan menjelaskan dulu bagian-bagian dari jangka sorong ya. Nah, oke. Bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, ini alat ukurnya ya. Alat ukur jangka sorong. Itu terdiri dari banyak bagian ya. Ada rahang geser. Ini yang bisa digeser ini namanya rahang geser ya. Ini rahang geser. Ini rahang tetap, dia tetap posisinya, tidak bisa digeser ya. Kemudian yang di bawah ini gunanya untuk rahang dalam ini mengukur diameter luar benda silinder. Kemudian rahang luar ini menggunakan untuk mengukur diameter dalam benda silinder. Nah, kemudian di sini ada sekrup atau pengunci ya. Nanti setelah digeser, dikunci ya. Nah, kemudian dibaca hasil pengukuran. Kemudian di jangka sorong ada 2 skala, ada skala utama dan skala non-use ya. Skala non-use ini juga disebut dengan skala Vernier. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara membaca jangka sorong dan juga bagian-bagiannya tadi, kita akan menyaksikan video pembelajaran ya. Silakan disaksikan. Baik. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Ini adalah jangka sorong. Jangka sorong atau biasa disebut Vernier caliper adalah salah satu alat pengukur panjang dengan ketelitian mencapai 0,05 mm. Selain itu, jangka sorong bisa digunakan pada 3 jenis pengukuran, yakni mengukur ketebalan komponen, diameter dalam, dan ke dalam suatu celah. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Pertama kita kenali dulu bagian-bagian jangka sorong. Jangka sorong terdiri dari 2 skala. Yang pertama skala utama. Skala utama terletak pada bagian jangka sorong yang tetap. Sementara skala lainnya adalah skala Vernier yang terdapat pada bagian jangka sorong yang bergeser. Apa bedanya skala utama dan skala Vernier? Secara lebih mudah, skala utama digunakan sebagai nilai kasar suatu pengukuran. Sementara skala Vernier digunakan untuk menentukan nilai desimalnya. Jadi apabila digabungkan, akan menghasilkan
menghasilkan hasil pengukuran dengan ketelitian mencapai 2 digit di belakang koma. Bagian lain dari jangka sorong adalah rahang atas. Fungsinya sebagai media pengukuran lebar celah atau lubang silinder. Lalu ada rahang bawah untuk mengukur ketebalan. Dan tangkai ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu celah. Lalu bagaimana cara pakainya? Untuk menggunakan jangka sorong sebenarnya mudah sekali. Pertama, tentukan jenis komponen yang ingin Anda ukur. Gunakan rahang bawah untuk mengukur ketebalan atau diameter komponen seperti diameter poros atau diameter pistol. Caranya, jepitkan kedua rahang bawah pada benda yang akan diukur. Geser skala vernier hingga mentok. Pastikan posisi benda dan jangka sorong simetris. Gunakan rahang atas untuk mengukur lebar celah atau lubang silinder seperti diameter blok silinder atau lainnya. Caranya, selipkan kedua rahang atas pada benda yang akan diukur. Geser skala vernier hingga mentok. Pastikan posisi benda dan jangka sorong simetris. Gunakan tangkai ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu celah seperti kedalaman kran atau ketebalan kanvas rem. Caranya, masukkan tangkai ukur pada celah yang akan diukur. Geser skala vernier hingga tangkai menyentuh dasar celah. Pastikan posisinya simetris. Setelah itu, kencangkan pengunci skala vernier untuk mengunci skala vernier agar tidak bergeser. Terakhir, baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran jangka sorong, pertama cari nilai skala utamanya. Caranya, cari garis terakhir pada skala utama yang telah dilewati garis 0 pada skala vernier. Lalu catat hasilnya. Kemudian cari nilai desimalnya. Caranya cari garis yang paling lurus antara skala vernier dengan skala utama. Garis itulah yang jadi acuan nilai desimal. Terakhir, tambahkan nilai kasar dengan nilai desimalnya. Maka Anda akan mendapatkan hasil pengukuran akhirnya. Agar lebih paham, saya akan memberikan beberapa contoh pembacaan hasil pengukuran jangka sorong. Bagaimana? Apa Anda sudah paham? Ternyata jangka sorong itu mudah digunakan, bukan? Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Oke, sudah Bang? Perlu diulang? Cukup ya? Cukup. Oke, bagus. Ada pertanyaan tidak sebelum kita bentuk kelompok? Ada yang mau ditanyakan tentang jangka sorong ini? Tidak ya? Oke, untuk lebih jelasnya supaya bisa menggunakan jangka sorong, kita bentuk kelompok ya berdasarkan yang sudah Bapak bagi di pertemuan sebelumnya. Silakan duduk per kelompok ya, Anda. Yang laki-laki sama yang laki-laki ya kemarin ya, laki-laki. 3 kelompok. Oke. Silakan diambil alat ukurnya ke depan perwakilan kelompok. Ya, perwakilan kelompok. Masing-masing satu. Ya. Ini satu des. Yang laki-laki perwakilan kelompok maju, ambil alat praktikumnya. Sekalian LKPD-nya. Oke. Oke, silakan dibaca LKPD-nya. Diikuti langkah-langkah yang ada di LKPD, situ sudah jelas dibuat ya. Silakan dimulai praktikumnya. Di situ ada alat yang mesti diukur, ada pipa, apa lagi? Koin, buku. Oke, sebelum dimulai, baik, diisi dulu daftar hadir untuk pembagian kelompok yang menggunakan Google Form ya. Itu Bapak kirim ke
ke grup ya, daftar hadir. Silakan diisi sesuai anggota kelompoknya supaya Bapak nanti mudah melakukan penginputan nilai. Oke, yang sudah isi absen sudah boleh melanjutkan LKPD yang ada yang sudah Bapak bagikan tadi ya. Yang pertama kita mengukur apa? Pipa ya. Nah, pipa itu ada kedalaman, diameter luar dan diameter dalam. Ya, silakan. Ya, silakan diukur diameter dalam tutup pipa ya. Diameter luar tutup pipa, kedalaman pipa ya. Oke. Sudah ya? Sudah siapkan semua ya? Oke, bagus. Sekarang silakan diukur diameter dalam tutup pipa, diameter luar tutup pipa ya, kedalaman pipa. Kemudian ada koin, buku juga ya. Oke, silakan diukur. Jika ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan ke Bapak. Ya. Untuk masing-masing pengukuran kita melaksanakan 3 kali pengukuran ya. Jadi pengukuran pertama itu, pengukuran kedua dan pengukuran ketiga dilakukan oleh orang yang berbeda ya. Yang tabelnya aja. Tabelnya itu ya. bikin sebesar apa? Ya sih nampaknya sama kawan nanti ya. Akan nanti dipresentasikan. Ya, ada pertanyaan yang laki-laki? Di sini buatnya Pak. Ya, nanti di sini dipindahkan biar nanti mudah nampak pas presentasi. Ya, tabelnya aja. Ya, tabelnya aja. Ya. Kalau pertanyaannya tak usah. Ya, dilakukan itu ada dua alat ukur ya, ada jangka sorong dan penggaris. Nah, nanti dianalisis bagaimana hasil pengukurannya. Pakai penggaris. Kamu mengukur pakai penggaris. Kenapa itunya? Nah ya, silakan. Bergantian ya. Jadi semua anggota kelompok bisa menggunakan jangka sorong karena di situ ada 3 kali pengukuran dan yang diukur ada 5 kali ya. Ada 3 benda yang berbeda dan 3 kali pengukuran. Ada pipa, ada koin dan juga yang terakhir buku ya. Buku. Oke. Silakan. Apa di luar?
Ada kesulitan? Ada pertanyaan? Bisa ya? Bagus. Ya, didiskusikan ya. Diskusikan jika ada yang kawannya yang bertanya, yang tidak paham silakan dibantu. Ya. Atau yang kurang mengerti bisa ditanyakan ke Bapak. Diskusi semuanya biar bisa semuanya. Nah, kenal kurang kesel. Ya, mana? 1,71. 1,71. Ini skala utamanya berapa ini? 2,2. Sebelum 0 ini. 2,2. 2 berarti ini. Kan belum sampai ini. Belum 1 kan? 2 kan? Ya. Nah. SN-nya lagi cari skala Verniernya atau skala Noniusnya. Ini lulus lagi. Yang 1. Tengok. 2,1. Ya, berarti skala Noniusnya sah? 1. 1. Oke. Gantian ya, gantian. Di situ ada 2 alat ya, silakan digunakan bergantian biar lebih cepat. Udah sampai mana? Yang 1 udah, Pak. Ah, udah. Oke, terus lanjut ya. Ya, 3 kali pengukuran ya. Masing-masing yang diukur itu alat ukurnya 3 kali pengukuran dengan orang-orang yang berbeda. Nah, dengan orang-orang yang berbeda. Nah, 2,4. Itu apa posisi? Mana? Ada pertanyaan? Ya. SU SN. Oh ya. Siapa yang ngukur tadi? Desta. Oke. Gantian ya.
Dogongannya. Bila tidak, cuci-cuci itu bisa berbeda juga. Oke. Kilometer luar. Itu mau ukur apa itu? Apa? Indri lagi ini. Kedalangan pipa. Ya, gantian ya. Hati-hati menekannya. Semuanya harus bisa. Berapa di bawah? Berapa dapatan bisa? Coba pakai penggaris. Ya, pakai pengaris. Silakan. Tengoknya itu posisi mata harus lurus ya. Dia nggak boleh miring-miring. Kalau miring-miring kemungkinan kesalahan nanti lebih besar ya. Ketidakakuratannya. Jadi ditengok posisi mata itu harus lurus, datar gitu ya. Jadi supaya tidak ada kesalahan dalam pengukuran. Nah, dipaskan dia. Itu. Ya, baik dia menggunakan jangka sorong atau alat ukur apapun harus lurus ditengoknya ya, supaya posisinya lebih akurat dan lebih bagus seperti itu. Oke. Bisa ya? Ah, bisa. Oke, ini kita batasi ya. Waktunya misalkan agak lebih apa ya, biar bisa nanti kita untuk presentasikan. Kenapa? Boleh kan? Boleh.
2,3. Indonesia? Mana? Kau nomor 2. Enggak emang. Tentang ini. Ya Pak, Ah, kita mencari skala utama Pak. ya. Sebelum 0. Sebelum Nah, kan sampai 2,3. Berapa di situ? 2,4 SN-nya? SN1. SN 1. Saya satu. Kalau kayak seperti ini di 2,5 nih. Hmm. 2,5. SN2 Pak. Ya sebelum 0 kan? SN2 Ya, betul. Hai guys. Gak bisa pakai jangka seorang Pak. Banyak buku. Ya, kalau nggak bisa nanti dianalisa kenapa dia nggak bisa, ya dianalisa kenapa nggak bisa. Ya. Sudah siap? Belum? Ya, 10 menit lagi ya untuk praktikum. Ya, Luar pipa. ya. Beda. Wah, itu nanti ada kalau tehnya aja. Berapa paket? Ini. Oke, bisa semua ya? Bisa. Oke. Sama sudah pada. Ingat, pengukuran 3 orang yang berbeda, ya. Nah, 3 kali pengukuran masing-masing, besaran yang akan diukur. Itu.
Gimana sih lah? Sudah lama ini. Ya, untuk pertanyaannya didiskusikan ya, diskusikan, dijawab. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Diskusikan dengan anggota kelompoknya. Mengukur apa lagi? Alhamdulillah. Udah semua. Koin udah. Koin. Buku sudah. Sudah ya. Oh ya. Dianalisa ya pertanyaan itu berdasarkan hasil pengukuran yang telah didapatkan itu. Ya. Oh, bukan di dalam tafsir. Tapi kan itu. Iya, ini ada nggak lah. Koordinator. Kamu baru nanya. Koordinator. Ya, Zilal.
Tidak tahu. Oke, sudah sampai ke pertanyaan? Sudah ya. Oke, bagus. Oh iya, kan bilangnya boleh. Terus deh, tapi bisa juga. Sino. Kita sudah mengajar cepat banget ya kan. Sekarang kita mau Ya. Sudah semua? Ya, yang Kami alim Pak. kemudian jawabannya sudah didiskusikan? Sudah. Sudah. Oke, bagus. Itu presentasi Pak. Sudah semua? Ya, pertanyaan sudah dijawab? Ya, diskusikan ya. Diskusikan. Oke, nanti hasil dari diskusi kelompoknya akan kita presentasikan ya. Akan kita presentasikan masing-masing kelompok nanti. Itu kita diskusikan. Kalau ada tanggapan dari kelompok lain nanti silakan, kalau ada pertanyaan ya. Kita diskusi. Sudah? Bentar lagi Pak. Kelompok 2 sudah? Sudah semua? Masih ada sedikit pertanyaan. Kelompok 3 yang laki-laki? Sudah semua? Pertanyaan sudah dijawab ya? Sudah. Oke. Berapa buah pertanyaan lagi? Siap Mas. Mari siap. Oke, berarti tinggal di apa nanti bisa dipresentasikan ya. Iya Pak. Oke. Ya. Dapatkan hasil, apakah hasil yang berbeda itu antara diameter dalam pipa atau diameter luar sama diameter luar pipa atau diameter dalam pipa kami Nah, maksudnya itu pengukuran pertama, kedua, ketiga ini apakah terdapat perbedaan? Jika ya, apa alasannya? Jika tidak juga apa alasannya? Ya kan? pakai penggaris juga Pak. Iya, kedua alat ukur masing-masing ya. Sampai ke bawah atau ini? Hah? Sampai ke bawah ini atau ini? Dipresentasikannya nanti. Ya semuanya nanti ya. Sudah ya, sudah bisa kita presentasikannya. Oke. Kita mulai dulu dari kelompok 1 ya. Ada kelompoknya Atika, Hania, Sari, Rahma, Kathleen, Neza dan Indri ya. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain diperhatikan ya, perhatikan. Di depan aja, dibentangkan aja nggak apa-apa. Nah ya, 2 orang kan. Oke.
Silakan yang lain perhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota saya Dewi Monika Sari, Rahma Yulianda, Atika Nurita, Teresa Safira Adelia, Fitri Janisa, Indri Ramadhani, dan Hani Azhara akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh seluruh anggota kelompok secara bergantian yang dimulai dari Atika kepada Tika dipersilakan. Baiklah, besaran benda yang diukur kami dapatkan pada diameter dalam tutup pipa yang menggunakan jangka sorong, yaitu saya sendiri Atika mendapatkan 2,16 cm. 16 cm ya. Neta mendapatkan 2,16. Ya, yang lain perhatikan yang Kevin mendapatkan 2,16 cm ya. Menggunakan jangka sorong ini kami mendapatkan hasil yang sama. Untuk diameter dalam. Ya, untuk diameter dalam. Kalau penggaris? Kalau menggunakan penggaris, kami mendapatkan hasil yang berbeda. Ya. Yaitu Atika mendapatkan 2,2 cm. Ya. Neta mendapatkan 2,1 cm dan Kevin mendapatkan 2,2 cm. Ya, rupanya di diameter dalam tutup pipa jangka sorong kelompok 1 mendapatkan hasil yang sama ya, 2,16. Sedangkan menggunakan penggaris itu berbeda-beda. Ya, ada yang 2,2, 2,1 dan 2,2. Oke, lanjut silakan. Hanya 2,5 cm, Nada 2,5 cm, dan hasil ukuran penggaris Nida 2,4 cm, Nina 2,5 cm, Nada 2,6 cm. Ya. Lanjut. Yang ketiga yaitu kedalaman pipa. Pada jangka sorong kami mendapatkan hasil yang sama. Atika mendapatkan 4,81 cm, Sari 4,81 cm, Indri 4,81 cm. Pada penggaris mendapatkan hasil yang sama. Atika 4,8 cm, Sari 4,8 cm, Indri 4,8 cm. Ya. Lanjut. Yang keempat, hasil diameter koin pada jangka sorong kami mendapatkan hasil pengukuran yang sama, yaitu kita mendapatkan hasil 4,81 cm, Sari mendapatkan hasil 4,81 cm, dan Indri mendapatkan pada diameter koin kami mendapatkan hasil pengukuran jangka sorong yang sama. Sari yaitu 2,52 cm, Nanda 2,51 cm, Kathleen 2,51 cm. Ya. Dan pengukuran hasil penggaris kami mendapatkan hasil yang berbeda. Ya. Sari mendapatkan hasil 2,4 cm. Ya. Nanda mendapatkan hasil 2,4 cm dan Kathleen mendapatkan hasil 2,4 cm. Ya. Terakhir, panjang buku. Selanjutnya yang kelima yaitu panjang buku. Ya. Jangka sorong tidak ada hasil karena jangka sorong panjangnya maksimal cuma 15 cm, sedangkan panjang buku lebih dari itu. Ya. Hasil dengan penggaris, kami mendapatkan hasil yang sama. Atika mendapatkan hasil 25,1 cm, Sari mendapatkan 25,1 cm, dan Indri mendapatkan hasil 25,1 cm. Oke. Berdasarkan hasil diskusi ini, itu di LKPD kan ada pertanyaan. Ya, coba silakan dibacakan dulu pertanyaannya, dijawab pertanyaannya itu. Silakan. Hasil diskusinya tadi. Tiga, apakah terdapat perbedaan antara pengukuran pertama, kedua, dan ketiga? Mengapa demikian? Ya. Pada pengukuran di sini kami mendapatkan hasil yang berbeda-beda, yaitu di diameter tutup pipa pada jangka sorong pada penggaris kami mendapatkan hasil yang berbeda. Diameter luar tutup pada penggaris kami juga mendapatkan hasil yang berbeda. Ya.
Kenapa demikian? Mm-mm. Ya. Hasilnya sama, dapat panjang buku juga sama. Oke. Lantas bagaimana alasannya? Apakah sama atau berbeda? Masing-masing praktikan atau yang mengukur itu? Berbeda. Ada yang berbeda, ada yang sama. Kenapa demikian kira-kira? Karena pada pengukurannya Ya. ada yang terlalu di Ya. Itu kata Bapak tadi. Mungkin pas pengukuran itu ada yang posisi matanya kurang lurus ya. Nah, jadi itu Bapak bilang tadi supaya dia tingkat keakuratan itu lebih tinggi. Jadi harus lebih lurus lagi menengoknya. Itu salah satunya. Seperti itu ya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Ya, silakan. Untuk pertanyaan nomor 4, berdasarkan hasil perbandingan pengukuran, alat ukur apa yang sesuai untuk mengukur diameter dalam dan luar pipa? Ya. Jelaskan. Ya, lalu ukur apa yang cocok untuk mengukur diameter dalam dan luar pipa? Alat ukur yang sesuai mengukur diameter dalam dan luar pipa adalah jangka sorong. Ya. Karena jangka sorong digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil yang tidak bisa dijangkau oleh penggaris. Dan juga mendapatkan hasil yang lebih akurat dan detail. Dia lebih akurat dan lebih detail. Dan bentuk yang diukur jangka sorong itu cenderung dia benda-benda yang silinder ya. Jadi kalau penggaris itu kesulitan. Oke, ada lagi? Pertanyaan? Silakan. Yang kelompok lain perhatikan ya. Perhatikan. Soal yang kelima, yaitu berdasarkan hasil perbandingan pengukuran, alat ukur apa yang sesuai untuk mengukur panjang buku? Jelaskan. Ya. Penggaris, karena jangka sorong panjangnya maksimal cuma 15 cm, sedangkan panjang buku lebih dari itu. Oke. Rupanya di pertanyaan yang terakhir, panjang buku tidak bisa kita ukur menggunakan jangka sorong. Bukan karena dia tidak teliti, tapi rupanya jangka sorong hanya bisa maksimalnya 15 cm. Jadi alat ukur yang bisa untuk mengukur panjang buku itu adalah penggaris. Seperti itu. Baik, itu tadi hasil diskusi dan hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok lain jika ada pertanyaan. Ada? Ya, silakan Desta. Bertanya kepada kelompok 1, Ya. apa fungsi skala utama pada jangka sorong? Oke. Desta bertanya dari kelompok 2. Apa sih fungsi skala utama itu pada jangka sorong? Nah. Yang dari laki-laki ada pertanyaan? Kelompok 3. Ya, kalau ada pertanyaan, silakan didiskusikan dulu. Sembari itu silakan dulu dijawab pertanyaan dari Desta dari kelompok 2, kelompok 1. Ada pertanyaan? Ada Pak? Ada. Ada di sini. Oke, sudah dapat jawabannya dari kelompok 1? Udah Pak. Oke. Silakan, siapa yang mau jawab? Atika, oke, silakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Apa fungsi skala utama pada jangka sorong? Fungsi skala utama pada jangka sorong yaitu untuk menunjukkan hasil pengukuran utama suatu benda dalam satuan tertentu, seperti milimeter. Oke, apa tadi? Untuk pengukuran utama suatu benda dalam satuan tertentu. ya menjadi patokan awal ya untuk hasil pengukuran. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok 3? Ada Pak? Ada? Cepat. Silakan. Silakan dari siapa? Zilal. Oke, apa pertanyaannya? Inilah pertanyaan dari kelompok 3. Apakah perbedaan alat ukur memiliki pengukuran untuk Ya. Apakah nggak tahu Pak? Tulisannya apakah Oke, mungkin maksudnya begini. Apakah perbedaan mendasar dari jangka sorong dan penggaris? Nah, perbedaan alat ukur.
mengapa hasilnya berbeda dan apa yang membuat berbeda itu. Nah, singkatnya mungkin gitu ya Ibta ya. Singkatnya mungkin apa perbedaan dari jangka sorong dan penggaris. Gitu. Intinya begitu. Ya, silakan kelompok 1 itu yang Bapak tangkap tadi pertanyaan dari kelompok 3. Oke, bisa? Bisa. Silakan. Silakan dijawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Apa perbedaan mendasar alat ukur penggaris dan jangka sorong? Ya. Alat ukur penggaris digunakan untuk mengukur benda lurus. Ya, betul. Sedangkan jangka sorong untuk mengukur benda yang silinder dan lebih akurat. Ya, karena dia memiliki skala. Skala radius Ya, sedangkan di penggaris tidak ada skala skala utama aja ya. Gitu. Seperti itu. Ya, kelompok yang laki-laki, kelompok 3. Bagaimana? Oke. Tadi tes sudah ya? Oke. Baik. Cukup satu pertanyaan masing-masing satu kelompok. Beri plus untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Kelompok 1. Terima kasih. Ya, ditutup dulu. Boleh. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada cukup waktu sepertinya ya. Satu kelompok lagi ya. Nomor satu kelompok lagi untuk presentasi. Nanti kalau tidak cukup kita cukupkan kelompok 2 aja. Silakan kelompok 2 dulu. Presentasi ya. Oke. Di atas lah. Ini agak apa? Dekat kan? Oke, silakan kelompok 2. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan 7 orang. Saya sendiri Niken Salsa Putri. Di sebelah saya Desi Gam Witasari, Desta Andini, Fitri Ramadhani, Nabila Safitri, Sendi Aulia, dan Nadila. Ya, hasil diskusi kami akan dibacakan oleh beberapa teman. Kepada teman dipersilahkan. Baik, setelah hasil diskusi kami menunjukkan beberapa perbedaan, yaitu menggunakan jangka sorong dan penggaris. Menggunakan jangka sorong kami ada perusahaan sedikit perbedaan, yaitu delta menghasilkan SU 2,1 dan SM 7 dan hasilnya 2,17. Sedangkan Sendi SU 2,2, SM-nya 7 dan menghasilkan 2,27. Dan Nadila SU nya 2,1 dan SM-nya 2 dan menghasilkan 2,12. Ya. Dan untuk penggaris memiliki perbedaan juga. Desi menghasilkan 2,4, Nabila 2,3 dan Fitri 2,7. Oke, lanjut. Dan untuk diameter luar pipa dan kepada Pada jangka sorong, hasil pengukuran pada diameter luar pipa yaitu Desta mendapatkan SU 2,3, SN 8 dan menghasilkan 2,38. Oke. Pada Sendi mendapatkan SU 2,3, SN 4 dan mendapatkan hasil 2,34. Ya. Pada Nadila SU 2,5, SN 9 dan mendapatkan hasil 2,50. Oke. Sudah semua? Masih ada lagi? Untuk penggaris Penggaris ya. hasil
pengukuran pada definisi yaitu 2,4 cm, pada Nabila mendapatkan 2,5 cm dan Fitri 2,5 cm. Ya. Sudah? Lanjut, masih ada ya? Ya. Yang lain perhatikan ya. Dianalisa hasil diskusinya, hasil pengukurannya, kelompok yang lain. Silakan ditanyakan nanti. Mendapatkan SO 4,7 dan SM 8 dan menghasilkan 4,78. Dan Nabila mendapatkan SO 4,7, SS 4 dan hasilnya 4,74. Pada pengukuran menggunakan penggaris, Desi mendapatkan 4,9 cm, Nabila mendapatkan 4,8 cm, dan Fitri mendapatkan 4,8 cm. Oke. Diameter koin. Hasil pengukuran jangka sorong, Desta mendapatkan SU 2,5, SM 3, hasil keseluruhannya 2,23. Fitri mendapatkan SU 2,3, SM 1, hasil keseluruhannya 2,31. Ya. Nabila mendapatkan hasil SU 2,7, SM 2, hasil keseluruhannya 2,72. Hasil pengukuran penggaris, Desi mendapatkan 2,5 cm, Nabila mendapatkan 2,1 cm, dan saya sendiri mendapatkan 2,5 cm. Ya, silakan. Lanjut. Yang selanjutnya, panjang buku. Dengan menggunakan jangka sorong, buku tidak bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong. Ya. Karena jangka sorong hanya memiliki 15 cm, sedangkan buku melebihi dari itu. Dengan menggunakan penggaris, Desika mendapatkan 2,25 cm, saya sendiri mendapatkan 24,8 cm, dan Fitri 24,9 cm. Berbeda ya? Ada perbedaan. Oke. Siap ya? Oke. Pertanyaannya dijawab tadi. Selanjutnya soal yang ketiga. Apakah terdapat perbedaan antara pengukuran pertama, kedua, dan ketiga? Mengapa demikian? Ya. Ya, karena cara penggunaan jangka sorong termasuk tekanan saat mengukur bisa mengarahkan hasil kesalahan saat membaca skala. Ya. Selanjutnya soal keempat. Berdasarkan hasil perbandingan pengukuran, alat ukur apa yang sesuai untuk mengukur diameter dalam dan luar pipa? Ya. Yaitu jangka sorong. Pengukuran diameter luar, yaitu gigi tetap jangka sorong, dapat digunakan untuk mengukur diameter luar pipa dengan menjepitkan kedua rahang di sisi luar pipa. Ya. Pengukuran diameter dalam, yaitu bagian ujung jangka sorong yang berbentuk seperti paku digunakan untuk mengukur diameter dalam pipa. Ujung tersebut dimasukkan ke dalam pipa dan diukur dari sisa dalam. Soal selanjutnya dibacakan oleh Nabila. 5. Berdasarkan hasil perbandingan pengukuran, alat ukur apa yang sesuai untuk mengukur panjang buku? Jelaskan. Jawabannya adalah penggaris. Penggunanya biasanya digunakan untuk mengukur panjang buku yang kecil dengan alasan ukuran yang ideal. Memiliki panjang yang cukup untuk mengukur buku dengan ukuran standar. Dan akurasi tinggi, pembacaan yang jelas dan mudah dimahami. Oke. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami buka sesi tanya jawab. Kepada teman yang mau bertanya, disilahkan. Ya, silakan ada? Ya, kelompok 1 yang ada pertanyaan nih, tanya. Silakan. Dari kelompok 1 ya. Apa fungsi skala nonius pada jangka sorong? Sudah tadi kan? Tadi skala utama. Oh, skala utama ya. Oh ya, skala Ninius. Oke. Dijawab dulu atau ditampung dulu, moderator? Ah ya, silakan kelompok terakhir, kelompok 3 ya. Baik, kami dari kelompok 3 ingin melontarkan satu jawab pertanyaan. Apakah jangka sorong hanya akurat untuk mengukur benda silinder saja? Oke. Tadi yang pertama, saya akan diskusikan dulu apa fungsi dari skala Nonius. Yang kedua, apakah jangka sorong hanya akurat untuk mengukur diameter benda diameter di silinder saja ya, berbentuk silinder saja.
Oke. Silakan kelompok 2. Jika sudah siap. Oke, cukup ya. Silakan dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah fungsi skala nonius pada jangka sorong? Jawabannya adalah untuk mendapatkan hasil yang akurat terhadap benda silinder. Dah, Pak. Oke, Baik. sudah terjawab ya. Oke. Yang kelompok 3 lagi. Pertanyaan kedua, apakah jangka sorong hanya akurat untuk benda silinder saja? Jawabannya ya, karena jangka sorong untuk pengukuran dalam diameter luarnya, gigi tetap jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter luar pipa dengan menjepit kedua rahang di sisi luar pipanya. Untuk pengukuran diameter dalam, bagian yang ujung jangka sorong yang terbentuk seperti paku digunakan untuk mengukur diameter dalam pipa. Ujung tersebut dimasukkan ke dalam pipa dan diukur dari sisi dalam. Oke, itu ya. Kelompok 3, jawaban dari kelompok 2 ya. Cukup ya? Oke, bagus. Beri plus untuk kelompok 2. Terima kasih. Tutup dulu, tutup. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, untuk kelompok 3 karena keterbatasan waktu ya. Kita ya, tapi untuk nilai kelompok sudah Bapak dapatkan ya. Ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Bagus ya dari diskusi yang dihasilkan, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, itu sedikit banyaknya kita sudah dapat menangkap ya apa sih hasil dari praktikum kita pada hari ini ya, apa dari hasil percobaan kita pada hari ini. Baik, oke, sebelum kita lanjut, mari kita melakukan refleksi dari hasil diskusi kita tadi. Sebelum refleksi diri, kita refleksi hasil dari praktikum tadi dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil praktikum tadi? Ya, silakan Ibta. Baiklah, saya Praga Putra akan menyampaikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan. Refleksi pada hari ini yaitu kami dapat mempelajari tentang jangka sorong Ya. untuk mencari diameter suatu benda silinder. Ya, itu ada lagi? Cukup, Pak. Nah, cukup. Bagus. Plus Ibta. Ada lagi yang memberi kesimpulan? Silakan Nadila. Saya Nadila akan menyampaikan hasil refleksi hari ini. Mm-mm. Dengan praktikum ini, siswa lebih memahami lebih dalam tentang cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer tersebut. Siswa dapat mengetahui cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Ya. Siswa
eh, siswa saling membantu dan berdiskusi Mm-mm. dalam mengukur dan mencatat hasil untuk penjelasan teknik dan mengurangi kesalahan. Oke, bagus. Dari kelompok 1 ada refleksi? Cukup ya? Ada, cukup. Oke. Dari Bapak mungkin yang bisa kita simpulkan dari hasil diskusi ini, kita menggunakan alat ukur apa ya tadi? Jangka sorong dan penggaris. Terdapat perbedaan mendasar antara jangka sorong dan penggaris. Perbedaan mendasar itu jangka sorong memiliki skala utama dan skala Nonius atau skala Vernier, sedangkan penggaris tidak memiliki skala Nonius tadi. Kemudian jangka sorong ini dapat mengukur benda-benda yang berbentuk silinder ya, dan cenderung dia berbentuk silinder bundar, dan dia yang benda-benda kecil seperti itu. Tapi dia maksimal hanya bisa tadi 15 cm. Kemudian kesimpulan juga tadi dari pengukuran kita yang pertama, kedua, dan ketiga masing-masing praktikan anak-anak tadi kan ada yang berbeda itu. Nah, perbedaan itu terjadi kenapa? Karena mungkin satu tadi ada tadi ke kelompok 2 menjawab karena penekanan pas mengukur itu berbeda. Kemudian posisi mata mungkin yang kurang lurus, nah itu juga mempengaruhi hasil dari pengukuran alat ukur tadi seperti itu. Nah, kenapa tadi pipa itu hanya bisa lebih akurat atau lebih sesuai dengan jangka sorong dibandingkan dengan penggaris? Karena jangka sorong memiliki skala Ya, karena pipa itu tadi kan untuk mengukur diameter dalamnya itu, diameter luar itu ada rahang-rahang geser ya, rahang atas, rahang bawah, yang atas untuk mengukur rahang dalam, yang bawah untuk mengukur rahang luar. Seperti itu, untuk diameter luar ya, diameter luar seperti itu. Oke. Itu tadi refleksi ya, kesimpulan dari hasil diskusi kita ini. Sebenarnya banyak yang bisa kita simpulkan, mungkin secara umum itu yang bisa kita dapat diskusikan. Kemudian untuk selanjutnya silakan isi refleksi diri ya. Nah, itu via Google Form, itu udah Bapak share di grup. Nah, nih, Bapak share dulu ya di grup. Isi refleksi diri ya. Oke. Silakan diisi Google Form lembar refleksi diri terhadap hasil pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum itu ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Nah, isi dulu refleksinya ya. Bapak kasih waktu untuk mengisi lembar refleksi diri. Bisa? Nah, bisa ya, bisa. Dijawab ya. Dijawab berdasarkan hasil diskusi kita. Itu ada beberapa soal. Silakan dijawab di situ, kemudian dikirim. Bisa ada kendala mengisi lembar refleksi? Nah, tidak. Bisa ya? Bisa. Bisa? Nah, bisa. Nanti hasil diskusi LKPD itu dikumpul ya. Nah, ini nanti juga bahan untuk penilaian Bapak, dikumpulkan hasil diskusi LKPD-nya tadi. Sudah? Sudah Iftah? Sudah, Bang. Nah, sudah. Oke. Oke. Sudah? Oke. Sudah bisa kita lanjut? Sudah? Sudah ya? Oke. Oke, kita lanjut ya.
sudah mengisi refleksi diri. Oke, kita kuis. Nah, tapi sebelum kita kuis, karena ini sudah agak jenuh nampaknya ya. Tidak ya? Nah, terus untuk membangkitkan semangat lagi, kita ada ini ice breaking ya sedikit ya. Oke, sebelum kita kuis. Silakan berdiri dulu. Berdiri dulu. Ya. Kita ada ice breaking sedikit. Oke. Masih semangat ya? Masih. Baik. Silakan dibuka HP-nya lagi ya. Ini ada soal quizzes. Nah, silakan dikerjakan. Tunggu bentar ya. Udah dibuka quizesnya. Ini kodenya 2861. Tunggu bentar ya. Tunggu bentar, sabar ya. Tunggu bentar. Oke. Nah, ini kodenya. Ya, silakan. Sudah? Sudah semua? Bisa kita mulai? Mulai ya? Mulai. Hah? 3 peserta. 5, silakan.
Oke? Ayo. Waktu kita tidak banyak lagi. Ayo, waktu kita tidak banyak lagi. Lanjut ya. Oke, bisa mulai ya? Mulai? Ya, mulai. Wah, ini lab score ya, lab score. Ya, siapa kira-kira yang paling tinggi nih? Ya, dijawab cepat ya, dijawab cepat saja. Rahmat Fauzi masih teratas. Atika posisi kedua sementara ya. Ada Sandy di posisi ketiga. Ada Restu merangsek ke posisi keempat, Niken di posisi ketiga ya. Siapakah yang akan berada di posisi tertinggi? Oke, tampaknya Fauzi ya mendapatkan skor tertinggi untuk hasil tes quizzes pada hari ini. Baik Ananda semuanya, itulah pembelajaran kita pada hari ini ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas masih alat ukur panjang ya. Alat ukur selanjutnya apa? Mikrometer sekrup ya. Jadi kita di pertemuan berikutnya akan juga mengisi LKPD, alat praktikum menggunakan alat ukur yang namanya mikrometer sekrup. Oke. Sebelum ditutup, ada baiknya kita siapkan terlebih dahulu. Ya, silakan ada pertanyaan? Tidak ya? Oke. Ketua silakan disiapkan. Kita tutup dengan berdoa karena dibuka tadi dengan berdoa. Silakan Ketua. Siap. Setelah pembelajaran selesai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan satu-satu ya keluar kalau pulang. Ya, alat ukurnya dikumpul lagi, dikembalikan ya. Kemudian hasil diskusinya